Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita. Yang dengannya kita bisa melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, kita rencanakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang istimewa. Tamu yang akan membawa berjuta kebaikan. Dialah Ramadan. Ramadan yang penuh berkah. Ramadan yang merupakan ajang perlombaan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang mana diturunkannya Al-Qur'an. Ramadan yang mana ada satu malam yang padanya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan yang mana di dalamnya dibuka seluruh pintu-pintu surga dan di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka. Ini peluang bagi kita untuk mendulang pahala yang sebesar-besarnya. Maka sudah selayaknya kita sebagai tuan rumah tentu mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut tamu yang istimewa ini. Manfaat dari persiapan tersebut adalah supaya kita bisa memanfaatkan, supaya kita bisa mengoptimalkan waktu-waktu ketika Ramadan bersama kita. Karena banyak di antara manusia yang mereka bertemu dengan Ramadan, bersama Ramadan, namun sampai berlalu Ramadan, mereka tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Ramadan. Yang mana kata Rasulullah, sungguh celaka orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Nah, persiapan yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Rajab dan memasuki bulan Sa'ban, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang doanya masyhur di kalangan kaum muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini dia ulama-ulama salaf terdahulu yang mereka 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Nah, mengapa mereka terlalu berantusias berdoa kepada Allah jauh sebelumnya? Yang andaikan kita mengetahui keutamaan hakikat yang terkandung di dalam bulan Ramadan, niscaya kita ingin seluruh bulan itu dijadikan sebagai bulan Ramadan. Kita berdoa karena banyak saudara-saudara kita, banyak manusia dari kalangan kaum muslimin yang mereka merindukan, mereka memimpikan, mereka bercita-cita ingin bersama Ramadan lagi, ingin beribadah di bulan Ramadan lagi, namun kematian telah mendahului kehidupan mereka. Maka dengan doa, salah satu yang bisa mengubah takdir sebelum terjadi. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala beri kita umur yang panjang agar kita bisa bersama lagi dengan Ramadan dan bisa beribadah di bulan Ramadan dengan baik. Selanjutnya persiapan yang kita lakukan adalah kita membiasakan diri, melatih diri untuk meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Sa'ban, beliau dikatakan hampir 1 bulan lamanya beliau melakukan puasa-puasa sunnah. Ternyata ada hikmah, ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah kenapa Rasulullah berpuasa? Kenapa Rasulullah meningkatkan ibadahnya di bulan Sa'ban? Ternyata di bulan Sa'ban seluruh amalan manusia yang dalam 1 tahunnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Kata Rasulullah, aku ingin ketika amalku diangkat, aku dicatat sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai ajang latihan kita
supaya ketika bertemu dengan bulan Ramadan, bersama Ramadan, jiwa kita, fisik kita, tenaga kita sudah siap untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Pepatah mengatakan ala bisa karena terbiasa. Sebagai persiapan yang mesti kita lakukan, yaitu kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Rasulullah, manusia yang mulia, manusia yang telah dijamin surga, yang telah diampuni dosanya lalu maupun yang akan datang, mengatakan wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Ini Rasulullah. Sekarang lihat diri-diri kita. Berapa dosa, berapa maksiat yang kita lakukan dalam sehari. Sepekan, sebulan, setahun, bahkan seumur hidup kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kaki, dosa tangan. Kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka dengan istighfar, dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terutama di bulan Ramadan. Sebagaimana dosa, sebagaimana maksiat menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, maka dengan taubat, dengan hati yang bersih, jiwa yang bersih, akan memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, saudara yang dirahmati Allah, persiapan yang kita lakukan adalah kita menyambung kembali hubungan silaturahim di antara kita yang mungkin selama ini sudah renggang, sudah terputus, maka kita sambung kembali. Karena kata Rasulullah SAW, sesungguhnya amalan seorang hamba itu diangkat ke langit oleh Allah pada setiap hari Kamisnya, kecuali orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, maka amal orang tersebut tidak diterima oleh Allah, maka tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin amal kita tidak diterima oleh Allah. Kita tidak ingin amal kita sia-sia. Maka kita ingin setiap kebaikan, setiap amal soleh yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sambung kembali hubungan silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah, setiap urusan kita. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala beri kita umur yang panjang, beri kita kesempatan dan beri kita kekuatan, beri kita iman agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Karena sungguh banyak manusia yang bertemu dengan bulan Ramadan sampai berlalu Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan dari setiap umur kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.